bisa lebih baik, karena saya tidak melihat ada visi yang besar yang ingin dijunjung oleh pemerintah baru kita. Nah, ini kesempatan bagi Prof. Jawang, dan apalagi ada Pak Fadlizon sebagai pelaku di DPR, tentunya bisa mengarahkan pemerintah kita agar lebih visioner, ya, lebih jelas dalam isu masa depan. Demikian Bapak, Ibu, dan sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, marilah kita sambut penulis buku Ekonomi Politik Pembangunan yang akan kita bedah sekarang ini, yang terhormat Profesor Dr. Al-Haj Dawang Raharjo. Silakan. Saya merasa bergembira bahwa buku saya ini mendapatkan perhatian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekarang itu ilmu ekonomi itu sangat menjurus ke ekonomi mikro. Jadi ekonomi neoklasik yang pusat perhatiannya itu perusahaan, bukan ekonomi bangsa. Kalau zaman klasik, Adam Smith dan sebagainya, itu perekonomian bangsa secara keseluruhan. Tapi kemudian menjurus kepada perusahaan. Itulah, tapi itu mengalami perkembangan yang kemudian disebut neoliberal. Nah, saya tidak mau menjelaskan mengenai apa itu neoliberal, tapi pokoknya cara berpikir para teknokrat sekarang itu adalah cara berpikir mikroekonomi. Kita melihat bahwa kejatuhan dari pemerintahan-pemerintahan di masa yang lalu itu bukanlah kegagalan sektor mikro. Masa Orde Baru itu kalau kita analisa dari segi ekonomi politik itu sangat kuat dan decisif, tidak ada keraguan seperti sekarang ini. Kalau Jokowi sekarang ini adalah masa keraguan. Presiden tidak mampu mengambil keputusan. Nah, tapi pada masa Orde Baru itu yang merupakan latar belakang dan environment dari tulisan-tulisan saya itu, secara ekonomi politik itu kompak karena dia didukung oleh Triple Alliance. Pertama adalah ABRI, waktu itu namanya ABRI bukan TNI, ABRI. Yang kedua adalah kelompok cendekiawan, baik senior maupun junior. Yang ketiga adalah kelompok entrepreneur. Jadi intelektual itu membuat satu kebijaksanaan politik yang sangat kompak, sangat padu, sangat bagus sekali, yang tercermin dalam keputusan MPRS tahun nomor 23. Jadi kita waktu itu mengembangkan industri kecil. Kita mulai dengan pemikiran mengenai desain pembaruan industri kecil itu melalui desain industri. Saya melakukan penelitian dan seterusnya. Kemudian juga kita harus memperkuat civil society. Pada waktu itu umat Islam boleh dikatakan disingkirkan atau mengalami represi. Tapi kita enggak. Kita tidak melakukan oposisi politik, tapi kita mengusulkan pengembangan pesantren. Saya adalah pelopor pengembangan pesantren. Pada waktu itu pesantren itu udah deh, image-nya itu jelek sekali, kubu konservatif, bodoh, macam-macam. Tapi kemudian saya melakukan penelitian, saya mencari apa kekuatan-kekuatan dari pesantren, saya nulis mengenai pesantren. Oh, pesantren itu begini. Nah, itu latar belakang tulisan-tulisan saya itu adalah
mencari pembangunan alternatif. Nah, jadi misalnya saja pemerintah otoriter harus diganti pemerintah yang demokratis. Dengan zaman sekarang begini, kalau jadi caranya membaca itu adalah cara berpikirnya, cara berpikir dari tulisan-tulisan itu. Sampai sekarang menurut zaman saya masih relevan. Bagaimana bersikap, bagaimana menanggapi berbagai macam peristiwa dengan metode histori struktural yang saya tulis dalam buku itu. Jadi tulisan saya itu sebetulnya isinya 3. Pertama adalah pembangunan alternatif, pemikiran-pemikiran pembangunan. Kedua adalah sejarah pemikiran. Ketiga adalah metodologi pemikiran atau epistemologi. Apa yang tadi Mas Daud terakhir sebutkan, yaitu cara berpikir, tools. Ya. Cara berpikir ini juga bukan sekedar sangat teknikal, tapi di belakangnya adalah sebenarnya ideologis. Dan saya yakin inilah sebenarnya kalau kita mau tepat. Kalau kita mau melihat hari ini maupun ke depan Indonesia itu ekonominya seperti apa, politiknya seperti apa, sebetulnya sangat tergantung dari bagaimana cara kita berpikir. Nah, saya ingin melihat bahwa kita ketika para founding fathers kita ini membuat Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, itu sudah jelas bahwa keberpihakan kita, posisi kita, orientasi kita itu jelas, bahwa ada campur tangan pemerintah di situ, ada keterlibatan pemerintah di situ, ada keterlibatan negara juga di situ. Artinya para pemimpin ini tahu, khususnya Bung Hatta, karena inilah yang membedakan kita saya kira dengan negara-negara lain, dan inilah ideologi dari ekonomi kita, pasal 33 Undang-Undang Dasar. Dan saya kira dalam konteks ini Mas Daud ini adalah satu garis dengan pemikiran Bung Hatta yang sebenarnya ikut merumuskan, perumus dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Muhammad Hatta. Nah, Bung Hatta pada tahun 50-an ya, saya mendapatkan naskah kuliah-kuliah umumnya tentang ekonomi politik, termasuk di Universitas Indonesia, itu dengan jelas mengatakan, dan saya kira sangat sederhana tetapi sangat rasional. Beliau mengatakan bahwa tujuan dari negara ini, katanya, itu kan 4 kalau disederhanakan. Yang pertama adalah mencapai kebahagiaan rakyat, mencapai kesejahteraan rakyat, perdamaian, dan kemerdekaan. Nah, mencapai kebahagiaan rakyat, Bung Hatta sudah bicara kebahagiaan rakyat.